Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, kitab Bulughul Maram, pembahasan kitab Jami'. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membaca hadis yang ke 1456 di dalam kitab Jami'. Ini adalah hadis nomor 3. Kata penulis rahimahullahu taala Al-Imam Ibnu Hajar, wa 'an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm faqala al-birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali alaihi nas, akhrajahu Muslim. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Nawas bin Sam'an disebutkan oleh para ulama yang berbicara tentang biografi beliau oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Al-Alam An-Nubala, oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab, dan juga di dalam Tahdhibut Tahdhib, serta ulama lainnya, bahwa beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Ansari dan tinggal di Syam. Sehingga beliau minasyamin, termasuk sahabat Nabi yang tinggal di daerah Syam. Sebutkan oleh para ulama tentang biografi beliau, rata-rata yang berbicara tentang biografi beliau menyebut secara ringkas, tidak panjang, bahwa bapak beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Beliau bapak Nawas menghadiahkan 2 sendalnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun menerimanya. Kemudian bapaknya menikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan saudari Nawas. Hanya saja ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepadanya, dia mengucapkan a'udzubillahi minka. Maka Nabi pun menceraikannya. Karena dia memohon perlindungan kepada Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun meninggalkannya. Engkau bermohon perlindungan kepada Allah dari Rasulnya. Ini yang disebutkan oleh para ulama pada biografi beliau. Rata-rata dari mereka menyebut biografi beliau dengan ringkas. Beliau sahabat Al-Ansari tinggal di daerah Syam, ya, Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang albir dan al-ithm. Albir, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam ketika mensyarah hadis ini, kata Imam Ibnu Rajab, albir yadkhulu fihi jami'ut ta'at al-batinah kal iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ta'at al-zahirah ka infaqil amwali fima yuhibbuhu Allah wa iqamati as-salah wa ita'i zakah ila ghairi dhalik mimma dzakar bit tasarruf. Kata Imam Ibnu Rajab, kalimat bir dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat bir ini kalau kita membuka Al-Quran, dia ada pada surat Al-Ma'idah, ya kan? Ayat yang pertama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, juga di dalam surat Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa malaikatihi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah walam yakhsha illallah, dan seterusnya dari ayat-ayat menerang yang menyebutkan kalimat albir. Dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata albir juga seringkali disebut kita dapatkan. Maka sahabat Nawas bin Sam'an bertanya kepada Nabi tentang albir. Apa itu albir dan apa itu al-ithm? Ithm adalah lawan daripada bir. Nah, kata Imam Ibnu Rajab, albir itu, kalimat bir mencakup, kalimat bir bahasa Arab, ya, bukan bir bahasa Inggris. Bir bahasa Arab. Nah, kalimat bir ini mencakup seluruh ketaatan yang internal
dan seluruh ketaatan yang eksternal. Yang internal maksudnya seperti iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada takdir. Dan mencakup seluruh taat az-zahirah, ketaatan yang eksternal seperti zakat, ya, salat, ya, infak dan seterusnya dari amalan-amalan yang lahiriah. Maka kalimat albir mencakup seluruh kebaikan agama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka maknanya bertawunlah kalian untuk seluruh ketaatan yang internal atau yang sifatnya eksternal. Kemudian Allah sebutkan secara khusus at-taqwa, yang mana kalimat taqwa telah masuk ke dalam keumuman firman-Nya albir, maka menunjukkan ada makna khusus, ya, bahwa takwa salah satu dari albir yang sangat diutamakan. Karena merupakan kaidah dalam bahasa Arab, dzikrul khas ba'dal 'am, ya, dzikrul khas ba'dal 'am ba'da dukhulihi ala kalimati allati qablaha li'umumiha yadullu ala ahammiyatihi. Menyebutkan sebuah kalimat secara khusus sedangkan kalimat tersebut telah masuk ke dalam keumuman kalimat sebelumnya, ini menunjukkan pentingnya kalimat tersebut. Ini kaidah. Contohnya untuk mudah dipahami, saya menyebutkan misalkan datang ke rumah saya masyarakat Lamlagang dan Pak Geciknya. Sebenarnya kalimat Pak Gecik kan sudah masuk ke dalam kalimat masyarakat Lamlagang karena beliau salah satu dari individu masyarakat Lamlagang. Tetapi saya sebutkan secara khusus nama beliau, menunjukkan ada perhatian atau nilai khusus. Demikian juga ini. Bertawunlah kalian di atas kebaikan, atas albir dan di atas takwa. Padahal kalimat albir telah mencakup kalimat takwa. Karena takwa sendiri bagian dari albir. Tetapi Allah sebutkan secara khusus menunjukkan nilai khusus untuk takwa, bahwa merupakan bir yang paling utama adalah takwa. Jelas, ya? Baik. Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW, apa itu albir dan apa itu al-ithm? Al-ithm adalah dosa, lawan daripada albir. Maka Nabi SAW pun menjawab, albir adalah husnul khuluq. Ini definisi albir dari Nabi SAW. Nanti akan kita simak penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Albir husnul khuluq adalah akhlak yang baik. Nanti akan kita simak penjelasan Ibnu Utsaimin agar kita tidak menyangka atau menduga adanya kontradiksi antara definisi Nabi dengan definisi Ibnu Rajab terhadap kalimat albir. Tidak ada kontradiksinya, ya, sama, hanya saja ungkapannya yang berbeda. Ya, bahasa, ya, Ibnu Rajab, ya, itu sebagai bentuk syarah terhadap sabda Nabi SAW. Albirru husnul khuluq. Albir adalah akhlak yang mulia. Wal ithmu ma haka fi sadrik. Sedangkan isim seringkali diterjemahkan dengan kata dosa dalam bahasa Indonesia. Ya. Wal ithm, dosa, ya, lawan dari albir adalah sesuatu yang berat di hatimu, di mana ketika engkau melakukannya hatimu sempit, berat, tidak menyukainya. Nah, atau hatimu bimbang ketika melakukannya. Ini makna mahaka fi sadrik. Wa karihta an yattali alaihi nas, dan engkau tidak mau diketahui oleh manusia atas perbuatan kamu tersebut. Maka itu adalah ithm. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 1378 sebagaimana yang disebutkan, atau pada nomor 2292. Nah, afwan, ya, salah sebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya pada nomor 2553 sebagaimana yang disebutkan oleh muallif di sini. Baik. Makna hadis secara global sebelum kita masuk pada rincian dan faedahnya, bahwa sahabat yang mulia Nawas bin Sam'an, kalau kita melihat kepada terjemah beliau, bapak beliau adalah sahabat karena disebutkan datang kepada Nabi, kemudian didoakan kebaikan oleh Nabi untuk beliau dan memahdiahkan dua sendalnya kepada Nabi SAW. Jika demikian, maka kita katakan radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu saja. Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma.
Ini cara mengucapkan kalimat radhiyallahu jika ada hadis yang datang dari seorang sahabat disebutkan nama bapaknya dan bapak beliau juga sahabat. Radhiyallahu anhuma. Kalau cuma beliau yang sahabat, contohnya misalkan Abdullah bin Mas'ud, cukup radhiyallahu anhu karena cuma beliau yang sahabat. Bapaknya tidak sahabat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma? Radhiyallahu anhuma. Karena Abdullah dan bapaknya Umar kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Ya. Baik, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma? Radhiyallahu anhuma. Bapak beliau juga sahabat. Abdullah bin Zubair bin Awam juga radhiyallahu anhuma. Nah. Baik, beliau menerangkan kepada kita bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kalimat albir dan al-itsm. Maka Nabi pun menerangkan bahwa albir adalah akhlak yang mulia dan al-itsm adalah dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati kita bimbang, berat untuk melakukannya dan kita tidak mau diketahui oleh manusia ketika melakukannya. Ini makna hadis secara global. Baik, perlu diketahui bahwa ini hadis yang sangat agung yang menerangkan kepada kita sifat kriteria seorang mukmin dalam perbuatan yang baik dan dalam perbuatan yang buruk. Di mana Nabi SAW ketika ditanyakan tentang albir dan al-itsm, maka beliau menjawab dengan jawaban yang telah kita simak di atas. Berarti dalam hadis ini ada dua pembahasan. Yang pertama pembahasan albir, yang kedua adalah pembahasan al-itsm. Akan kita bahas satu demi satu. Pembahasan yang pertama dari hadis ini adalah tentang albir. Yang kedua adalah pembahasan al-itsm. Albir seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kebajikan. Sedangkan al-itsm seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata dosa. Nah, dan di dalam hadis tadi Nabi SAW menyebutkan bahwa albir adalah husnul khuluq. Mungkin timbul pertanyaan dari kita, kenapa sih sahabat Sam'an menanyakan kepada Nabi SAW tentang dua kalimat ini kepada Nabi SAW? Maka jawabannya bahwa dua kalimat ini seringkali berulang di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis Nabi SAW. Bahwa dua kalimat ini seringkali berulang penyebutannya di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ini juga menerangkan kepada kita semangatnya mereka para sahabat Nabi untuk mengetahui istilah-istilah syar'i. Jangan sampai kita memiliki semangat yang luar biasa untuk memahami istilah-istilah filsafat, istilah-istilah bahasa Inggris dan seterusnya dari bahasa-bahasa yang sebagian manusia merasa bangga dan senang dengannya, dalam keadaan itu bahasa tidak pernah dianjurkan oleh Al-Quran dan hadis. Andai kata dia memiliki hukum, mungkin hanya sekedar mubah atau terpuji pada sebagian waktu saja atau kondisi saja. Ya. Tetapi di waktu yang sama dia tidak memiliki semangat untuk memahami istilah-istilah agamanya. Ya. Kata-kata yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, coba lihat di sini sahabat Nawas bin Sam'an. Beliau menanyakan dua kalimat ini kepada Nabi SAW karena kedua kalimat ini berulang kali penyebutannya di dalam Al-Quran. Maka beliau pun menanyakannya. Maka Nabi SAW menjawab bahwa albir, kebajikan itu adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang mulia. Mungkin timbul pertanyaan dari kita, kok Nabi SAW mendefinisikan albir dengan akhlak yang mulia saja? Apakah kebajikan itu semata-mata atau apakah kebajikan itu hanya akhlak yang mulia? Maka jawabannya iya, hanya akhlak yang mulia. Kenapa? Karena kalimat akhlak yang mulia itu kalimat yang sangat mencakup.
Karena akhlak yang mulia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlak bersama Allah, yang kedua akhlak bersama makhluk Allah Jalla wa Ala. Akhlak bersama Allah Jalla wa Ala secara umum adalah menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan perintah Allah yang paling besar adalah tauhid. Sebagaimana larangan Allah yang paling besar, yang paling berbahaya adalah syirik. Maka seorang belum dikatakan berakhlak bersama Allah Jalla wa Ala kalau dia belum mentauhidkan Allah dan belum meninggalkan kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala. Maka kalimat akhlak mencakup dua bagian ini. Akhlak bersama Allah itu menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, sedangkan akhlak bersama hamba-hamba Allah Jalla wa Ala, maka kata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang semasa dengan Imam Syafi'i, yang sebagian ulama menyatakan sungguh tidak ada yang membedakan antara beliau dengan sahabat Nabi kecuali pertemuan dengan Nabi saja. Maksudnya seluruh ibadah yang kita lihat pada sahabat Nabi itu ada pada Abdullah bin Mubarak. Ibadah salatnya, puasanya, zakat, haji dan seterusnya itu ada pada diri beliau. Yang enggak ada cuma satu, tidak pernah bertemu dengan Nabi, dan itu keutamaan yang tidak pernah bisa dikejar oleh orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum. Abdullah ibn al-Mubarak menyatakan tentang al-ihsan, tentang husnul khuluq, tentang husnul khuluq dalam riwayat al-Imam Tirmidzi, kata beliau, husnul khuluq itu adalah badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Suka berbagi hal yang baik. Apakah itu berkaitan dengan perkara agama ataukah berkaitan dengan urusan dunia. Berbagi kalimat, berbagi kebaikan. Kalimat berbagi ini mencakup hal-hal yang bermanfaat. Dan yang paling mulia dari hal yang perlu kita bagi-bagikan adalah kebaikan agama. Membagi-bagikan nasihat, yang itu merupakan ciri khusus orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang beriman dan mereka saling berbagi nasihat sesama mereka. Bil marhamah, maka mereka itulah golongan kanan. Golongan kanan siapa mereka? Allah terangkan di dalam surat Al-Waqiah bahwa ashabul yamin mereka berada fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub, berada di dalam surga yang penuh dengan pepohonan yang berbuah dengan buah-buahan yang sangat banyak dan seterusnya dari sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Waqiah. Baik, sampai mana tadi pembahasan kita? Kok bisa lari ke surat Al-Waqiah? Anda lihat antum serius sekali dengarnya. Kok bisa lari ke golongan kanan? Sedangkan kita sedang bahas akhlak yang mulia. Mencakup semuanya. Nyanya kembali kemana? Kurang nyambung kayaknya. Iqbal. Rahmat. Iqbal. Rahmat. Triana merupakan yang kedua. Rahmat, barakallahu fiik. Kok bisa lari ke golongan kanan? Ke surat Al-Waqiah. Kapten Effendi. Ciri seorang muslim. Kita nggak bahas ciri muslim tadi. Kita nggak bahas judul itu. Bang Rizaldi. Kok bisa kita sebutkan tentang berbagi nasihat? Itulah pertanyaan Ana. Kenapa kita kok bisa lari ke pembahasan berbagi kebaikan tentang agama seperti yang Allah sebutkan melalui. Apa yang kita bahas tadi? Kok bisa lari ke situ?
Dikit lagi. Bahwa Abdullah bin Mubarak menerangkan tentang akhlak yang mulia. Yang pertama apa? Enggak, kok akhlak mulia antum kembali lagi ke sebelumnya. Berbagi kebaikan. Kemudian Anda terangkan bahwa di antara kebaikan yang sangat mulia untuk kita hendaknya saling berbagi adalah kebaikan agama. Yang mana berbagi kebaikan tentang agama merupakan sifat ashabul maimanah. Kemudian saya sebutkan ayat bahwa akhlak merupakan akhlak ashabul maimanah adalah suka berbagi nasihat kebaikan agama. Kemudian saya sebutkan surat Al-Waqiah untuk menerangkan siapa itu ashabul maimanah. Jelas ya? Untuk perhatian biar tahu ujungnya. Yang antum ingatnya cabangnya. Padahal kita pokok pembahasan pohonnya. Yang antum ingat cabang-cabangnya, pohonnya lupa. Ya? Jelas ya? Baik. Ini yang pertama kata Abdullah bin Mubarak. Akhlak yang mulia adalah bazlun nada. Suka berbagi kebaikan. Mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan yang paling utama adalah kebaikan akhirat. Bagi nasihat, bagi ilmu agama. Yang mana kata Nabi SAW, "Mad'a ilal huda kana lahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyuruh kepada sebuah kebaikan agama, kepada petunjuk. Orang yang tadinya enggak salat, dia suruh kepada salat, dia suruh kepada haji, kepada umrah, kepada sedekah, kepada tauhid, kepada sunnah. Maka dia mendapatkan pahala seruan dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Ini namanya MLM syariah. Ini sepakat ulama MLM ini boleh. Enggak ada yang khilaf. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim MLM tersebut. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda di perang Khaybar kepada Ali bin Abi Thalib dari Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Wahai Ali, apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang yang tadinya dia enggak paham tauhid menjadi paham tauhid, yang tadinya dia pelaku bid'ah jadi meninggalkan bid'ahnya, kembali kepada sunnah Nabi, yang tadinya berada di dalam berbagai maksiat kembali kepada ketaatan, dan engkau adalah sebabnya, maka itu lebih baik, lebih utama untukmu daripada onta merah. Mungkin naik yang gupa di onta merah, tengok kajaman motor lewatnya. Bukan itu maksudnya, itu onta dari langit. Padahal mungkin maksud jilangian. Karena onta merah adalah simbol kekayaan orang Arab di masa itu. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan sautu ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Alat untuk memukul kuda apa istilah disebut dengan apa itu? Percut. Ya, percut kuda yang dimiliki oleh kalian di dalam surga itu lebih indah daripada dunia beserta isinya. Apalagi kalau perbandingannya dengan onta merah. Lebih baik daripada onta merah. Maka usahakan jamaah kita tidak mati kecuali ada 1-2 orang yang mendapatkan hidayah di jalan kebenaran dan kita adalah sebabnya. Karena seumur hidup dia mengamalkannya, itu mengalir kepada kita dengan sempurna tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Yang hendaknya paling utama siapa jamaah? Anak istri kita. Maka sebagian ulama ada yang berkata, "Baik sampai anu tanya jud Al-Fatihah bak jaro orang lain." Rugo dah tanya. Ya, anak kita tahu Al-Fatihah dari tengku, dari ustaz di luar rumah. Kan rugi kita. Setiap kali dia, berapa ribu kali dia membaca Al-Fatihah. Kalau dia punya umur misalkan 40 tahun. Salat 5 waktu. Itu aja misalkan. Belum tambah lagi dengan salat sunnah. Berapa ribu kali dia membaca Al-Fatihah seumur hidup dia. Ribuan kali. Ya kan? 1 huruf Al-Quran pahalanya berapa? 10 paling kecilnya. 3 huruf 30. Alif lam mim teranggap 30 kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Berarti kalau anak kita hafal Al-Fatihah dari guru di luar rumah, berarti untung sekali guru dia. Maka usahakan jamaah Al-Fatihah baik sampai orang lain yang pernah anak tengok. Cucu tengok. Ya. Usahakan dari semenjak dia udah mulai bisa mendengar, ya sering-seringkan baca Al-Fatihah di hadapannya. Masya Allah, seumur hidupnya dia membaca Al-Fatihah dalam solat-solatnya. Setiap kali dia membacanya mengalir kepada orang yang menjadi sebab dia menghafal Al-Fatihah. Duna pahala jemaah. Luar biasa. Belum lagi orang-orang lain.
Ada satu orang dapat hidayah tauhid, mengenal sunnah, dan dia sebabnya. Dan dia berumur di atas sunnah, di atas tauhid sebanyak 40 tahun misalkan. Atau 60 tahun. Seluruh kebaikan yang dia lakukan dalam hidayah tersebut mengalir kepada orang yang telah menjadi sebab dia mendapatkan hidayah itu. Tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas tadi. Maka usahakan jamaah. Dan ini hendaknya menjadi motivasi buat kita. Jangan sampai kita hanya termotivasi untuk mengajak orang lain tatkala kita melihat ada perkara dunia yang akan kita peroleh di balik itu. Ya. Cukuplah keutamaan akhirat ya, sebagai motivasi untuk kita melakukan segala kebaikan akhirat kepada diri kita dan orang-orang lain. Baik, ini definisi husnul khuluq yang pertama. Badlun nada, suka berbagi kebaikan kepada orang lain. Kebaikan dunia ataukah kebaikan akhirat, dan itu sifatnya penduduk surga yang Allah sebutkan dalam sebuah surat. Saya kira rata-rata jamaah di dalam masjid saat ini menghafal surat itu di juz ke-30. Surat apa kira-kira? Saya yakin hampir semua jamaah insyaallah hafal surat itu. Allah sebutkan bahwa suka berbagi kebaikan itu sifatnya penduduk surga. Yang bisa sebutkan dapat hadiah insyaallah. Minggu depan saya berikan hadiahnya. Insyaallah. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Iya. Itu mencakup, tapi maksud saya sebuah surat yang di situ memang Allah sebutkan kalimat berbagi. Memberi, memang ada kalimat memberi di situ. Suka memberi kebaikan. Kalau mencakup saling beri nasihat bukan wal 'asr saja, ya kan? Al-Balad juga tadi, ya kan? Ini memang sebuah surat, dia di pertengahan juz 30. Surat itu terletaknya di pertengahan juz 30. Memang di situ ada kalimat memberi. Yang bisa sebutkan suratnya atau ayat dari surat itu, insyaallah minggu depan saya bawakan hadiah yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Ada yang bisa? Farhan. Fa'amma, kalau saya yang menyebutkan, siapa yang memberikan hadiah? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiluhu lil yusra. Fa'amma man a'ta artinya memberi. Secara bahasa dari kata ata, wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Adapun orang yang suka memberi, fa amma man a'ta wattaqa, dia memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya surga, maka akan kami mudahkan dia untuk mendapatkan yusra. Yusra di antara tafsirnya adalah surga. Sini memang ada kalimat memberi. Baik. Yang kedua kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala, wa kafful adza, menahan diri ini untuk tidak mengganggu orang lain, sehingga tidak ada orang yang terzalimi olehnya pada harta, kehormatan atau darahnya. Mencakup seluruh manusia, baik yang muslim maupun yang non muslim. Yang non muslim apabila dia kafir muahad atau kafir dhimmi atau kafir musta'min, ini harus kita berikan keadilan untuk mereka apabila mereka dari tiga jenis ini, dan telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya apa itu kafir muahid, apa itu kafir dhimmi, dan apa itu kafir musta'min. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat kebaikan ya, dan keadilan kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian atas agama kalian dan tidak mengusir kalian dari daerah-daerah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, kecuali kafir harbi. Adapun kaum mukminin, maka sangatlah jelas ayat-ayat dan hadis tadi dalam hal itu. Di antaranya adalah hadis Nabi, sebabul muslim fusuqun wa qitaluhu
kufrun, mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan dan memeranginya adalah bentuk kekufuran. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalimat muslim di sini menggunakan al-istighraqiyah. Simbol keumuman menunjukkan mencakup seluruh muslim, apakah dia seorang pejabat ataukah bukan, seorang penguasa ataukah seorang rakyat. Selama dia muslim maka masuk dalam keumuman hadis ini. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan dan mencela dan memeranginya adalah bentuk kekufuran. Kenapa saya berulang kali menyebutkan dalam kajian saya bahwa kalimat muslim ini mencakup seluruh muslim, yang pejabatnya maupun rakyatnya? Karena sebagian orang ya tingkah lakunya kesannya kalau muslim yang seorang pejabat, seorang penguasa halal kehormatannya. Kan begitu kan? Apalagi mohon maaf orang-orang yang berprofesi sebagai awak media suka mencari-cari aib seorang pejabat ya untuk bisa menjangkrik. Itu nggak tahu ya, istilah jangkrik, istilah istimewa bagi sebagian kalangan ya. Untuk bisa menjangkrik, akhirnya dibongkar di medsos kejelekan-kejelekannya. Yang itu belum tentu ada. Andai kata ada, tetap tidak boleh karena itu masuk kepada hukum ghibah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin suka maksiat saudaranya itu tersebar. Memang saudaranya bermaksiat, dia suka untuk menyebarkannya. Maka bagi orang-orang yang seperti ini sifatnya azab yang pedih dunia dan akhirat. Maka saya nasihati kawan-kawan di wartawan, ya kawan-kawan di awak media, bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Hati-hati, Allah punya banyak cara untuk membalasnya. Ini ancaman dari Allah, azab yang pedih untuknya di dunia dan akhirat. Hati-hati kawan-kawan saya, ya kawan-kawan yang kami cintai, ya para wartawan, orang-orang yang menguasai media, yang punya media di tangannya, sehingga orang takut kepadanya. Ingat, Allah lebih mampu daripada Anda. Ya, mungkin pejabat takut kepada Anda, Allah Rabbnya pejabat tidak takut kepada Anda. Nah, karena Allah mengancam orang-orang yang suka menyebarkan maksiat saudara mukminnya, bagi dia azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Nabi menyatakan itu bentuk kefasikan. Dan Nabi SAW menyatakan, ya ma'syara man aslam wa lam yadkhulil imanu fi qalbi, la tu'dzul muslimin wa la tattabi' auratihim fa inna man tattaba'a aurata akhi tattaba'a Allah auratahu wa man tattaba'a Allah auratahu yafdahu walau kana fi jawfi ummi fi bait walau kana fi jawfi baiti wa fi lafz walau kana fi jawfi baiti ummi. Wahai orang-orang yang mengaku Islam, kata Nabi, padahal keimanan belum masuk, belum menancap dalam hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Nabi tidak menyatakan kecuali pejabat, kecuali orang kaya, kecuali penguasa. Nabi menyatakan janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan mereka. Karena barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudara muslimnya, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan barang siapa yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, maka pasti akan terbongkar walaupun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Mungkin di dunia belum dibongkar oleh Allah. Ya. Namun Allah akan membongkarnya di akhirat. Andai kata Allah membongkar aib kita di dunia, yang dengannya Allah akan menutupnya di akhirat, maka itu jauh lebih mending. Lebih bahaya lagi adalah Allah tidak menyingkap maksiat kita di dunia, tetapi Allah menyingkapikannya di akhirat nanti, sehingga seluruh manusia yang pernah hidup di dunia dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat mengetahui. Nabi kita mengetahui kita melakukan maksiat itu. Seluruh para rasul mengetahuinya, seluruh para sahabat mengetahuinya, seluruh para malaikat mengetahuinya. Itu lebih memalukan lagi. Nah, karena sebagian orang ada yang memang mencari uang, ya, berprofesi dengan cara seperti itu. Membunuh karakter sebagian orang, membunuh karakter para pejabat. Ini bukanlah bentuk pembelaan, ya. Karena kepada sebagian orang yang memang dia berbuat kesalahan. Tapi kita sedang membahas hukum dalam Islam. Hukum mencela seorang muslim. Apakah dia seorang rakyat, seorang penguasa, seorang pejabat, ya, orang kaya ataukah miskin. Selama dia muslim, masuk ke dalam keumuman ayat dan hadis di atas tadi.
Dan Nabi dan Allah berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, innal ladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti seorang mukmin dan seorang mukminah bighairi maktasabu, bukan karena kesalahan yang mereka lakukan. Apalagi maksiat antara dia dengan Allah Jalla wa Ala. Andai kata kita mengetahuinya, maka kita panggil, kita nasihati empat mata. Setelah itu dia bertobat ataukah tidak, itu antara dia dengan Allah, dan kita tutupi. Nah, maka orang-orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dia telah memikul sebuah kedustaan yang sangat besar dan dosa yang sangat besar. Ini firman Allah Jalla wa Ala. Ini yang kedua dari akhlak yang mulia adalah menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain, baik pada harta, pada kehormatan atau darahnya. Dan saya peringatkan diri saya dan jamaah sekalian dalam hal ini dengan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal muflis? Qalu al-muflisu 'indana man la dirham lahu wa la mata'. Qala al-muflisu min ummati man jaa'a yaumal qiyamah bihasanatin amsalil jibal. Jaa'a bi salatin wa siyamin wa zakatin wa qad akhadha mala hadha wa safaka dama hadha wa shatama hadha fa akhadha hadha min hasanati wa hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat min hasanat fa in faniyat hasanatu min qabli an yuqda lahum ma lahum ukhidat min sayyi'atin faturihat alayhi thumma suhiba ala wajhihi fayulqa fi nari jahannam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian golongan yang merugi, golongan yang pailit di hari yang pailit? Maka para sahabat menjawab, orang yang merugi, orang yang pailit itu adalah orang yang merugi, enggak punya usaha, usahanya bangkrut, enggak punya dirham, enggak punya harta. Itu orang yang merugi menurut kami, wahai Rasulullah. Maka Nabi menjawab, orang yang merugi dari umatku, orang merugi dari umatku yang sesungguhnya, orang pailit yang sesungguhnya adalah orang yang ketika dia menghadap kepada Allah di hari kiamat, dia membawa pahala salat, pahala zakat, pahala haji, puasa, dan seluruhnya. Pahala yang dia bawa seperti gunung-gunung yang ada di dunia. Tetapi dia membawa dosa, pernah membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Pernah mengambil harta haram, harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Dan dia pernah mencela seorang muslim. Maka yang ini mengambil kebaikannya, yang ini mengambil kebaikannya, yang ini mengambil kebaikannya. Sampai ketika ibadah dia telah habis diambil oleh orang-orang yang pernah ia zalimi pada darah, harta, dan kehormatan mereka, maka Allah mengambil dosa-dosa mereka, korban dia, kemudian Allah tumpukkan kepadanya. Karena belum selesai kisos ditegakkan. Setelah itu dia diseret dan dilemparkan ke dalam neraka Allah. Dan ini terjadi, kata para ulama, setelah as-sirat. Dia udah lewat dari as-sirat, dari jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Mestinya dia udah langsung masuk surga, diberhentikan di qantarah. Ini enggak main-main jamaah. Hati-hati ini. Zaman politik suka caci maki, suka mencela, padahal semuanya masih muslim. Ya. Apalagi hari-hari ini kesannya seakan-akan persaudaraan itu hanya di atas nomor 1 atau nomor 2, padahal kita kaum muslimin lebih mulia dari itu. Undang-undang dasar kita di dalam mencintai seseorang atau membenci seseorang adalah radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6 andai kata ada, itu bukanlah undang-undang dasar kita dalam mencintai atau membenci seseorang. Undang-undang dasar kita adalah radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Atas undang-undang dasar ini kita saling cinta mencintai, dan atas prinsip undang-undang ini kita membenci dan berlepas diri dari seseorang. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini yang kedua. Yang ketiga, husnul khuluq, kata beliau, adalah talaqatul wajh. Suka senyum,
wajahnya berseri-seri kalau jumpa orang. Karena memang naurung imuka sabi mitakalangan tentang matobusu dah tu boleh tu. Mitakalangan si mumang dah dah. Tentang tiganya orang yang paling susah hidupnya. Yang lain mandum dia dalam nikmat. Tok ngayan yang na musibah hidupnya. Orang lain hantam pernah merpa musibah. Ada orang yang memang sebagian orang yang seperti itu. Air wajahnya. Kalau kita lihat air wajahnya seakan-akan udah ditimpa oleh alat berat. Seakan-akan dia orang yang paling miskin, orang yang paling parah penyakitnya, orang yang paling banyak musibahnya. Seakan-akan tidak ada orang yang lebih parah ujiannya, ujian dari Allah terhadapnya ketimbang dia. Wajahnya tidak mencerminkan dia seorang mukmin yang beriman kepada takdir. Pada Nabi SAW bersabda, Inna tabassumaka ala wajhi akhika sadaqah. Senyuman engkau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Okey, orang tanya, mina orang kim tanya, baik dia kerja tu. Karena sebagian orang, hai, kau yang pakan, ikim rau ku pak merpa lepai duri. Pekim rau. Hai, pekim ron karena ron mukmin kiban le. Jangan sampai kita merasa aneh kalau ada orang yang senyum jumpa sama kita. Siapa bulan kok senyum sama saya? Jumpa di mana ya? Coba ingat-ingat dulu aja, mengingat-ingat anda merpa. Hai, senyum ron karena anda mukmin. Simple aja kan? Karena seperti sebagian orang ketika ada yang memberikan salam kepadanya, mulai kaget dia. Kenal di mana ya? Kok ngasih salam ke saya? Kau balik. Ini menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat. Karena kata Nabi, di antara tanda hari kiamat itu bahwa hari kiamat dekat, salam tidak lagi diberikan kecuali kepada orang-orang yang ia kenal saya. Jumpa sama kawan sepengajian, assalamualaikum. Jumpa sama orang yang enggak sepengajian, enggak diberikan salam. Ini kekeliruan. Dan ini ciri tanda bahwa hari kiamat telah dekat. Salam adalah hak setiap mukmin. Kita kenal ataukah tidak? Nah, ini 3 sumber akhlak mulia kepada hamba-hamba Allah. Ditambah satu lagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sehingga menjadi sempurna setelah bazlun nada wa kaful adza wa talaqatul wajh adalah as-sabru 'alal adza. Hendaknya kita bersabar kalau ada orang yang tidak melakukan 3 perkara di atas untuk kita. Ini juga akhlak mulia. Dari satu sisi kita dituntut untuk melakukan 3 hal di atas tadi. Tetapi di sisi lain kita juga dituntut apabila ada orang tidak melakukan 3 hal di atas untuk kita agar kita bersabar. Ya, agar kita bersabar atas gangguan orang lain karena Allah berfirman wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Demikianlah kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian untuk sebagian yang lain. Agar apakah kalian akan bersabar? Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Karena memang miyahana sabah idonya rada hanjit dan mudep. Rumor-rumor payah dapat. Ya kan? Allah terada menciptakan karakter istri kita, anak kita, orang tua kita, sebagian kerabat kita. Seakan-akan Allah menciptakan mereka memang khusus untuk menguji keimanan kita. Ya, demikian juga terkadang karakter sebagian tetangga. Ya, miyahana sabah mungkin karo tabut rumor-rumor tu boleh kan? Ya, miyahana sabah. Gebah bro papa yang galak aku, ya. Gepe perokok papa yang galak, gebah bro rokok papa yang galak aku, gue pegah abah BBE, gue pudik musik BBE aku. Ya, gue pakai baju urinang, gue pakai baju kibai yang galak aku. Kalau kita enggak sabar mungkin rumor-rumor payah dapat. Ya, payah dapat igli, ide yang payah tinggal zero. Baik mengganggu-ganggu. Maka ingat ayat ini. Wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah. Kami jadikan sebagian kalian itu ujian untuk kalian. Bahkan terkadang Allah menguji kita dengan karakter sebagian saudara kita dalam bab salat. Ada sebagian orang memang seakan-akan Allah menguji kita mau enggak pergi ke masjid kalau ada dia. Burketnya luar biasa. Ya. Begitu dia datang baru sampai pintu aja udah kecium baunya. Masya Allah. Ya. Baunya mengingatkan kita neraka, membuat kita lupa dari neraka, dari surga. Ya. Sabar ya maaf. Jangan sampai gara-gara ada orang yang seperti itu kita enggak jadi pergi salat jamaah lagi. Wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa ada di zaman dahulu sebagian ulama salaf, ahli hadis, seakan-akan Allah menciptakan beliau untuk menguji keimanan, semangat
ulama di dalam menuntut ilmu hadis, yaitu beliau yang bernama Imam A'mash, seorang ulama tabi'in. Beliau diberi lakab oleh ulama hadis dengan mushaf karena kokohnya hafalan beliau. 1000 hadis beliau setorkan dengan sanadnya, tidak salah satupun. Imam A'mash, beliau punya karakter yang cukup aneh. Bahkan sepanjang sejarah ulama hadis tidak ada yang memiliki karakter seaneh beliau. Dan tidak ada yang mau menuntut ilmu kepada beliau kecuali orang-orang yang sudah melewati al-qantarah. Udah lewat as-sirat. Ya, orang yang sudah lulus as-sirat, udah lulus al-qantarah, nah itu baru mau nuntut ilmu sama beliau. Di antara keanehan beliau, suatu ketika beliau didapati rambutnya itu setengahnya botak. Setengahnya botak. Ya, afwan, rambutnya sebelumnya panjang. Maka muridnya berkata kepada beliau, "Wahai Imam, rambutnya udah kotor. Udah panjang, takoh gede. Kita pangkas aja, boleh?" Maka beliau jawab, "Carikan, boleh dengan syarat carikan tukang pangkas yang tidak mengajak saya ngobrol. Habis waktu saya dibuat oleh dia." Karena beliau orang yang sangat pelit waktunya. Sangat pelit terhadap waktunya. Boleh, tapi dengan syarat kamu carikan tukang pangkas yang tidak mau ngobrol, ngajak saya ngobrol, supaya hemat waktunya. Selesai pangkas saya bisa langsung beraktivitas lagi. Baik, kalau demikian saya akan carikan tukang pangkas yang tidak mengajak Anda ngobrol. Maka dicarilah tukang pangkas. Ya, begitu datang pada tukang pangkas dan tukang pangkas tahu ini Imam A'mash, terkejut dia. Ini Imam A'mash ulama besar di masa itu, namanya cukup besar. Imam A'mash lebih senior daripada Imam Malik. A'mash itu, ya, ulama besar. Maka dia menganggap ini kesempatan menagih hadis orang lain untuk mendapati A'mash itu cukup sulit. Di tengah dia memangkas, di saat dia sedang memangkas rambut Imam A'mash sudah sampai setengah, dia pun menanyakan hadis. Nabi, "Wahai A'mash, bagaimana tentang hadis ini?" Maka Imam A'mash ketika itu pergi meninggalkan dia, sehingga kepalanya setengahnya botak, setengahnya masih tersisa. Ya, kan aneh. Terkadang juga ketika ada ulama hadis datang ke rumah beliau, beliau menjamunya dengan makanan yang ada di rumah beliau. Begitu habis makanan yang ada dalam rumah beliau, beliau keluar ke belakang rumah mengambil pakan kambing. Maka beliau menyatakan, "Seluruh makanan dalam rumah yang kami makan telah habis saya hidangkan untuk kalian. Yang sisa hanya adalah makanan kambing. Kalau kalian mau makan, makanlah ini." Ini kan ujian. Kalau nggak mental nggak kuat mau belajar ke guru kayak gitu. Juga disebutkan beliau punya anjing peliharaan. Memelihara anjing untuk menjaga keamanan boleh. Yang nggak boleh memelihara anjing perhiasan. Karena memelihara anjing perhiasan setiap hari bisa menghilangkan pahala kita sebesar gunung Uhud. Maka ketika ada ulama yang ingin mencari hadis kepada beliau, beliau perintahkan kepada anjingnya untuk kejar mereka. Ya. Ya yang baru jabut, hati, tatim jak mentang enggak bersyukur, hidup balik dong hati. Hai balik le. Enggak balik lagi. Ulama yang sudah melewati as-sirat dan al-qantarah dalam menuntut ilmu hadis, balik lagi dia. Sampai ada yang manjat ke pohon. Ketika anjing beliau sudah capek tertidur, turun dari pohon, baru masuk ke ilmu hadis. Kata Imam A'mash, "Ya, silakan, mau berapa hadis?" Ya, begitu anjing beliau mati, maka sebagian ulama hadis menyatakan mata hurras A'mash. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan bodyguardnya A'mash. Ini kan ujian. Sampai-sampai sebagian ulama menyatakan seakan-akan Allah menciptakan beliau untuk menguji semangatnya ulama hadis dalam menuntut ilmu agama. Subhanallah. Benar-benar apa yang Allah sebutkan tadi ya. Wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah. Demikianlah kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Apakah kalian akan bersabar? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Sudah adzan? Belum ya? Ini definisi akhlak yang mulia. Berarti jawaban Nabi tentang albir tadi, bahwa albir adalah akhlak yang mulia, itu mencakup seluruh akhlak dengan dua macam akhlak tadi. Sehingga tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab tentang albir tadi. Jelas ya? Sehingga tidak dipahami bahwa kalimat albir itu hanya sekedar akhlak mulia, itu sesama manusia saja. Karena kalimat akhlak yang mulia mencakup akhlak yang mulia bersama Allah dan akhlak mulia bersama hamba-hamba Allah. Dengan ini kita telah menjelaskan pembahasan yang pertama dari dua pembahasan di dalam hadis ini. Sisa waktu yang masih ada, saya persilakan jika ada kritikan, masukan atau yang lainnya yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum.
Ada hal yang mau disampaikan? Nah. Memeranginya, kekufuran. Apakah maksudnya batal Islam seseorang? Begitu maksudnya. Maksud qital. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Kalimat qital wa qitaluhu kufrun, memeranginya adalah menumpahkan darahnya atau ya memberontak kepadanya apabila dia seorang penguasa, melengserkannya. Ini maksud qitaluhu kufrun. Mencelanya adalah memeranginya adalah bentuk kekufuran. Nah, Nabi tidak menyatakan wa qatluhu sehingga diterjemahkan membunuhnya, tapi Nabi menyatakan wa qitaluhu, memeranginya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Nah. Ahsan. Kalimat kufur di sini para ulama apabila dia menganggap bahwa membunuh, memerangi seorang muslim adalah halal, maka bisa batal Islamnya karena dia telah menghalalkan hukum yang Allah haramkan, yaitu membunuh atau memerangi seorang muslim. Karena salah satu dari pembatal Islam adalah istihlal, menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan keyakinannya. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila dia tidak menganggap itu adalah perbuatan yang halal, tapi karena hawa nafsu belaka, maka yang dimaksud dengan kekufuran di sini adalah kufur kecil yang tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi itu dosa yang sangat besar. Karena Nabi SAW bersabda, la zawalu dunya ahwana indallah min safaki dami muslim. Hancurnya dunia ini lebih mending daripada tumpahnya darah seorang muslim. Dan Nabi menyebutkan ma'a'zamaki wa ma'a'zama hurmatiki walladzi nafsi biyadi la hurmatum muslimin asyadu indallah min hurmatik. Wahai Ka'bah, betapa agung dan betapa mulianya engkau. Sesungguhnya kehormatan seorang muslim di sisi Allah lebih tinggi daripada kehormatanmu. Ya, ini maksudnya. Sebagaimana hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di dalam Haji Wada, salah satu isi khutbah Nabi yang beliau ulang-ulangi di setiap khutbah beliau di musim haji adalah la tarji'u ba'di kuffara yadhribu ba'dukum riqaba ba'd. Wahai para sahabatku, dan memanggil para sahabatnya yang muslim, janganlah kalian kembali menjadi kafir dengan saling membunuh sesama kalian. Para ulama mensyarah hadis ini maksudnya melakukan perbuatan-perbuatan yang itu identiknya pada orang kafir. Nah, barakallahu fiik. Mohon nasihat buat kami akhwat bercadar untuk bisa memberikan salam kepada orang lain yang dijumpai, karena kalau senyum saja tentu tidak terlihat. Ya, kalau di tempat yang situ tidak ada lelaki, maka buka cadarnya. Agar Anda bisa senyum. Karena di antara kekeliruan sebagian akhwat, salat berjamaah dia tetap pakai cadar, padahal sudah ada hijab. Ya, andai kata hijabnya tidak sempurna tapi remang-remang, lebih baik membukanya. Ya, karena remang-remang orang yang melihatnya juga tidak akan jelas kecuali dengan sengaja. Kalau sengaja memang dia sudah dosa. Jangankan dalam masjid, mungkin kita dalam rumah aja bisa ada orang yang intip karena menutup wajah bagi seorang wanita dalam salat haram. Ya, tidak boleh atau makruh menurut jumhur para ulama. Makruh, tidak boleh. Nah, kalau ada akhwat lagi ngaji ini, yang ada itu cuma akhwat, salat berjamaah itu cuma akhwat, tetap bercadar, yang perlu diwaspadai. Jangan-jangan Bang Joni masuk ke dalam saf. Ya. Dan yang dikira nggak pernah terjadi. Saya pernah melihat, bukan melihat, diceritakan kepada saya sebuah daerah di luar Aceh, dalam sebuah pengajian masuk orang pakai cadar. Ya, berjalan waktu dalam kajian, beberapa akhwat merasa aneh, kok gerak-geriknya beda. Kau beda cadar di sini dengan cadar Asawaji Bang Joni, ya kan? Gerak-geriknya Bang Joni, baik buka memuktai Bang Joni. Maksudnya Bang Joni laki-laki, ya. Laki-laki tujuannya untuk mencuri. Ada sebagian orang memang punya penyakit kelainan. Buka ya ukhti, agar anti bisa senyum dan orang tidak jadi was-was.
Jadi kajiannya dari bunuh itu mah buka-buka aja dan itu. Ya. Tapi kalau di luar ya cukup dengan salam dan anti senyum Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Allah telah mengetahuinya. 6. Ada 3 pertanyaan rupanya. Sudah ada nih? Baik. Ini pertanyaan kita tunda pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.